Itu dia nah. Okay, the first time. Just wait, okay. Alright. There you go. Who is she? Oh my God. Yeah. Okay, bye. Enggak, video ini. Video. Yeah, kita menang. Fadil selalu menang. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu kan. Jadi saya tuh sekarang bukan sedih tapi saya kasihan gitu kan, kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri, siapa yang mau bantu? Ya kan? Sekalinya ketemu orang baru, orang barunya mensupport kehaluannya juga gitu. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Namanya anak 15 tahun, masih labil ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang seneng banget karena dia jauh, tidak bisa dikontrol sama ibunya. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya, suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa, yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Kalau menurut gue, anak gue yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gue membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Lori adalah perempuan. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas, seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nah, karena gue punya anak satu sematawayang perempuan dan sudah mens alias haid, itu kan berarti dia sudah bisa mengandung seorang anak. Dia bisa mengandung janin di dalam perutnya. Nah, punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki itu kekhawatirannya tuh beda banget ya kan. Gue waktu anak gue pertama kali dapat mens aja, itu gue bawa ke rumah sakit, waktu itu ke Brawijaya. Gue antara itu dia mens atau dia kenapa-napa, ternyata itu pas dicek sama dokter, ternyata itu mens hari pertama. Sampaikan salam buat pacar kamu ya. Pacar kamu orangnya baik. Terus dia bertanya, kok kakak tahu dia baik? Iya, saya kenal dengan pacar kamu dan orangnya baik. Selesai, itu saja. Gitu, jadi aku nggak terlalu pusing dengan omongan orang. Aku juga nggak terlalu pusing tentang apa pendapat orang. Dia WA, teman saya bilang, kamu diam-diam mbak, ini ada WA dari dia. Oke. Dia jelek-jelekin saya ya. Oh dasar nenek-nenek merasa kecantikan. Emang bener mas saya begini-begini. Saya baca, saya di samping. Dan teman saya ini mengikuti instruksi saya. Apa pertanyaan saya ditulis, dia balas, dia hina-hina saya. Oke, nggak apa-apa.
Menurut saya sih nggak apa-apa. Kalau misalkan apalagi udah tua kan, udah nenek-nenek, ya kita bilang udah nenek-nenek lah ya, umurnya udah tua, udah. Katanya dia bertanya kepada lanangnya, kamu kenal Tessa Mariska enggak? Lanangnya mengaku enggak. Saya nggak tahu kenapa mengaku enggak. Setelah berkali-kali sampai dia bilang, menurut teman saya yang ada di situ, Mbak Tessa nggak pernah jelek-jelekin kamu kok, cuman bilang kamu orangnya baik, salam buat kamu. Baru terakhir dia bilang, iya kalau kenal mau apa? Gitu. Nah dari situ mungkin ya ini menurut teman saya. Tapi ini cerita-cerita aja. Dari situlah tujuan pelurunya ke saya. Setelah ada pengakuan kenal. Tujuan peluru ke saya, sedikit-sedikit apa-apa kata menurut teman saya, pansos. Menurut teman saya, nenek-nenek. Tapi itu saya buktikan juga waktu dia WA-an sama teman saya juga. Yang saya lihat, teman saya bilang diem, dia WA saya. Oke, saya baca. Dasar nenek-nenek emang mau lanang saya sama dia gini. Itu sih. Dan itu ada lagi saya dapat. Sampai dia menanyakan ke seorang pinternya dia. Apa bener lanangnya sama saya pernah kenalan? Saya dapat di sini adalah WA-nya diteruskan saya, tapi saya tidak berkapasitas untuk menunjukin. Mungkin dari biasa ya kecemburuan mungkin. Saya nggak tahu ini mungkin ya. Namanya kita banyak karena saya menduga-duga kenapa ya. Kok gini ya? Gitu sih mungkin ya. Gitu. Jadi ya namanya lagi cinta-cintaan ya saya. Mau nggak masalah. Orang mau 1000 perempuan pun bilang mantannya ini mantannya itu nggak masalah. Ngapain kita membahas tahun BlackBerry? Gak penting. Lanangmu itu dulu yang suka sama aku, yang ngejar-ngejar aku, sampai ngedatangin rumah aku yang baru real estate ada di Bekasi 2010 itu. Lanangmu itu sampai ngedatangin sayang, datangi rumah aku, terus nganterin aku ke kantorku, terus ngebawa aku ke lapangan parkir pesawatnya, nunjukin ini loh aku setiap hari gini. Lanangnya itu selalu menghubungi aku, tapi maaf, aku sama lanangnya itu nggak tipe aku, karena tipenya aku orang berseragam iya, tapi orang yang berpangkat tipe aku gimana dong? Jadi lanangnya tersingkir gitu loh. Ya lanangnya lah, siapa lagi? Lanangnya itu maaf ya, lanangnya itu nggak bisa move on dari penyanyi dangdut, nggak bisa move on dari nama Tessa sayang. Hampir 6 bulan itu kita WA-WA-an, dia jemput itu datang ke rumah aku, gini ya. Ngantar aku ke kantor, ngelihatin pesawat main parkir di mana, dia tiap pagi ketemu di situ di pesawat itu, sampai dia terbang dia balik lagi, dia titipin kendaraannya situ, semua diceritain sama aku. Tapi ya sampai sekitar setengah tahunan lah gitu ya, WA-WA-an gitu. Tapi baik, lanangnya itu baik sebenarnya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan hubungan aku sama lanang itu yang dulu ya, pertemanan aku ya. Yang ada masalah adalah kenapa sekarang aku dibilang pansos. Sama si Wedok ini, aku dilihatin tadi sama Indah semua WA-nya. Aku dibilang pansos, aku udah mendengar ini 3 minggu lalu dan ribut besar juga gara-gara aku. Malah aku cuma bilang dia orang baik, kamu jadian aja sama dia. Apa salahnya aku bilang dia orang baik? Emang dia orang baik. Kenapa aku dimasalahin besar ya? Habis itu dibilang pansos, setiap muncul aku pansos. Sekarang aku waktu itu ketemu sama si Wedok. Aku ngomong sama si Wedok ini, laki lu itu baik banget lah, si lanang itu baik banget loh. Kalau bisa kamu jadian aja sama dia, aku kenal kok sama dia udah lama. Oh, kakak udah kenal lama sama dia? Iya, aku bilang gitu. Sampai rumah apa yang terjadi, berantem besar-besaran gara-gara gue. Dia memaksa si lanang ini supaya mengaku kenal gue, enggak. Dan si lanang ini nggak ngaku kenal gue. Setelah nggak ngaku kenal gue, berantem besar ini semua aku tadi lihat dari buktinya dari Indah ya, aku dengar dari cerita Indah ya. Jadi karena aku juga mendengar dari cerita Indah, jadi aku juga mau bertanya sama dia sampai dia katakan aku pansos. Setiap muncul dari WA itu dilihatin Indah, setiap foto aku pansos, terus dia lagi mengatakan lagi nenek-nenek akunya. Itu biar saya aja yang ngerasain, oke? Kalian aja menilai, bukan saya sendiri gitu. Jangan dipikirin lah, nggak usah dipikirin. Soalnya kan ya gitu tahu, aku juga sering. Ya nggak enak lah pasti.
Gak usah tanya lagi, kayaknya udah tahu. Wah, udah lama, tahun lalu apa ya? Saya yang datang ke sana, itu udah cucu. Itu padahal mereka udah tidak mau dekat lagi sama saya. Ya dalam keadaan bagaimana, yang namanya anak ya masih ada lah hubungannya. Tapi sejauh ini ya nggak pernah telepon, ya udah apa-apa. Yang namanya ibu tidak ada kata mantan. Ini dicatat. Baiknya sebenarnya kita urus aja dulu baik-baik ini semua. Jalani pengadilan semua, baru kita atur lagi bagaimana. Seterusnya nggak tahu dia bagaimana perasaannya. Toh kita semua akan jadi tua. Iya. Ya. Kita semua akan jadi tua dan akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Itu jalan bagaimana kalau mereka nggak bergeming? Mau gimana lagi saya coba? Harus apa lagi saya? Masa masih ngamuk-ngamuk kan enggak? Om kangen sama cucu nggak sih om? Sama cucu kangen ya sih? Ada lah kangen. Yang ketemu ya om? Ya sementara ini belum bisa, jadi tahan-tahan aja dulu. Ya namanya anak gimana, kecuali dia udah ngomong anggap saya ayah. Bukan menggugat, itu cuma mau minta kesaksian. Itu aja. Jadi banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak mengerti ya. Cuma sampai situ pengertiannya ya, saya mesti bilang gimana kalau kalian nggak mengerti. Atau menilai dari sepihak aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.